Agama, sebuah patokan moral yang semakin lama semakin menurun. Kepercayaannya semakin menurun karena ulah beberapa oknum dan juga beberapa ulah sobat guru. Agama yang seharusnya dikenal sebagai ajaran yang rukun sekarang sudah dicap sebagai ajaran yang tak beruntun. Bahkan dianggap tidak mengajarkan sopan santun. Beberapa hal polemik dalam agama membuat kita terpecah belah hingga tanpa kita sadari belahan-belahan ini memecah belah. Aku ngarang soalnya jelas. Hingga saat ini agama kita bahkan lebih dikenal mendiskriminasi daripada mengasihani, sehingga banyak dari kaum kita yang mati dengan bom bunuh diri. Selamat datang di konten di atas kasur. Kami sedang duduk, bukan sedang tidur. Beberapa hari yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang sempat menggemparkan warga, terutama di daerah Makassar. Peristiwa yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, karena peristiwa ini sudah pernah terjadi, yang mana dulu pernah terjadi di daerah Surabaya. Dan waktu itu menewaskan satu keluarga, yang kemungkinan dari kalangan orang Islam. Peristiwa ini diduga dilatar belakangi oleh adanya kebencian terhadap beberapa orang yang bukan dari kaum kita, atau mungkin bisa disebut sebagai non-muslim. Bukan kejadian itu yang ingin kami bahas pada acara pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini. Kami ingin membuka sedikit celah, atau mungkin sedikit masalah, atau mungkin sedikit ganjal yang membuat kenapa beberapa orang sering memusuhi orang yang bukan dari kalangan kita atau biasa disebut sebagai non-muslim. Apa yang terjadi? Apa yang melatar belakang? Kita akan usut bersama dengan sahabat saya yang berasal dari kampus di Boncu, Winsa anjing. Dari mahasiswa dari UINSA. Yang mana kita tahu universitas itu berbasis Islam. Dan kebetulan sekali teman saya ini berada di prodi sastra atau humaniora. Humaniora. Atau mungkin biasa disebut dengan jurusan atau fakultas yang mempelajari manusia atau memanusiakan manusia. Itulah yang biasa mereka sebut sebagai humaniora. Prodi sejarah bersama Bapak siapa namanya? Ngentol. Jangan lupa Cok. Diki Ilham Putrawan. Mungkin ini IG-nya bisa di-follow. Cok. Langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sahabat saya ini mengenai apa yang terjadi dan apa yang melatar belakangnya. Sebelumnya apa kabar? Ya api-api wae, Cok. Keliru pertanyaan. Apa itu agama? Menurut perspektif dari mahasiswa sendiri, atau mungkin menurut Anda, apa itu agama? Kalau menurut saya itu agama itu apa ya? Agama itu merupakan kepercayaan diri masing-masing. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya
dari pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi agama itu merupakan kepercayaan masing-masing seseorang, yang dimana kepercayaan itu yaitu mendewakan atau menuhankan bukan seorang Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan, yang dianggap sebagai pencipta semesta alam, begitu. Dan mungkin bisa dibilang beberapa sumber mengatakan atau agama ini kan memiliki pengertiannya masing-masing, tapi yang jelas intinya adalah mereka percaya adanya Tuhan Ya, percaya yang menciptakan Tuhan. semuanya. Itu merupakan pokok dari agama. Dan berikutnya, kita tahu bahwasanya keberagaman agama itu sangat banyak sekali, terutama untuk di Indonesia, di kalangan negara kita. Kita tahu bahwasanya dari kebanyakan agama itu, yang paling menonjol di sini adalah Islam, karena kita adalah mayoritas. Sebelum kita membedah agama itu seperti apa, kita tanyakan dulu, apa itu Islam? Islam itu merupakan agama yang dibawa atau yang datang dari Arab, tepatnya di kota Mekah, dan dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan dari kata Islam itu dari bahasa Arab yang dalam Nausoro itu ya, aslama yuslimu islaman, aslama yuslimu islaman, yang berarti itu keselamatan, begitu. Dan agama Islam itu mengajarkan tentang kebaikan, dan agama Islam itu juga merupakan penerus dari agama-agama yang terdahulu dan disempurnakanlah oleh agama Islam itu. Seperti pada dulu kala ada agama Yahudi, agama Kristen, itu merupakan agama sesepuh Bani Israel. Tapi berbeda dengan agama Islam ini. Agama Islam ini sudah secara universal, tidak hanya Bani Israel saja, gitu. Jadi bisa dibilang Islam itu berasal dari Arab. Iya, berasal dari Arab. Yang mana beberapa sumber mengatakan bahwasanya agama ini datang dari wahyu. Ya, dari wahyu yang dibawa dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada para nabi yang menjadi perantara untuk penyebarannya. Iya. Berikutnya, apakah ajaran Islam itu hanya ada di ruang lingkup orang Islam saja? Mengingat banyak sekali orang-orang yang bukan Islam, mereka menganggap bahwasanya saya kan bukan dari agama itu, saya berarti tidak berhak untuk mengikuti ajaran itu. Meskipun mereka tahu bahwasanya ajaran yang ada di dalam Islam itu ajaran yang baik, ingin menirukannya, tapi mereka takut takutnya mereka didiskriminasi seperti itu. Mungkin bisa beri penjelasan apakah ajaran Islam itu hanya ada di ruang lingkup yang mana ruang lingkup itu hanya untuk orang Islam saja? Oh ya, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya agama Islam itu merupakan agama yang universal. Setiap orang atau seluruh manusia di bumi ini itu berhak untuk mempelajari dan memahami mengenai agama Islam sendiri itu. Karena agama Islam itu di dalamnya itu juga menyebarkan kebaikan. Ya, jadi agama Islam itu tidak hanya di ruang lingkup orang Islam saja. Karena banyak kesamaan dari agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu dan lain sebagainya. Itu ada beberapa kecocokan atau beberapa kesamaan tentang ajaran itu. Yang ini seperti ajaran berhijab. Berhijab itu bukan hanya Islam saja, banyak dari agama-agama yang lain Islam itu yang pakaiannya hijab itu seperti orang Islam. Seperti agama Hindu juga itu ada yang memakai hijab seperti hijab, agama Kristen, dan itu juga ada Bunda Maria, lukisan Bunda Maria di Perancis itu juga seperti halnya hijab.
begitu. Jadi bisa dibilang ada kecocokan berarti ya antara Ya, agama kita dengan agama yang ada lain. kesamaan lah. Ini membuktikan bahwasanya beberapa agama itu sebenarnya tidak mengajarkan keburukan. Namun beberapa orang bersuuzon, memiliki perspektif bahwasanya agama yang lain itu memiliki potensi untuk menghancurkan agama kita, atau mungkin mereka memiliki perspektif bahwa ajaran kita akan menghancurkan agama mereka. Maka dari situ kita ingin membuka sedikit wawasan kalian bahwasanya setiap agama tidak pernah mengajarkan keburukan. Itu perlu digarisbawahi. Berikutnya kita tahu bahwasanya Islam di sini kan menjadi mayoritas, tapi Iya. kita sebagian orang itu tidak tahu siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Yang membawa Islam ke Indonesia itu ada beberapa teori ya, maksudnya Islam itu di Indonesia itu. Yang pertama itu ada teori bahwasanya agama Islam itu masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7. Dan itu diutarakan oleh Buya Hamka yang merupakan sesepuh dari sejarawan. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu masuk pada abad ke-12 Masehi atau 13 Masehi. Dan itu dibawa oleh para pedagang dan pendakwah. Dan tepatnya itu mereka itu mendarat pertama kali itu di kerajaan Samudra Pasai, tepatnya di Aceh sana. Dan juga ada teori juga yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu juga dibawa oleh Wali Songo. Tapi kalau menurut saya yang tepat atau yang dibilang akurat itu ada di teorinya Buya Hamka. Jadi di sini bisa kita dapat sedikit kesimpulan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia, bahwasanya Islam itu sendiri tidak serta-merta langsung instan begitu saja ada di sini, tetapi melalui beberapa proses yang mana seperti sudah dijelaskan oleh teman saya, yakni antara perdagangan, teori Buya Hamka, beda. Lalu melalui sunan-sunan. Jadi di sini kita juga harus dipertegas lagi atau dipelajari lagi tentang penyebaran Islam itu sendiri, karena beberapa orang menganggap bahwasanya Islam itu sudah ada, tapi mereka tidak tahu siapa yang menyebarkan. Langsung saja di pertanyaan berikutnya, tentang sudah dijelaskan tadi tentang proses penyebarannya, tapi kita tidak tahu bagaimana orang-orang zaman dulu menyesuaikan agama dengan budaya sehingga masyarakat mudah dalam menerima agama. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya pada zaman dulu, di mana negara kita masih kerajaan. Di situ kebanyakan masyarakat kita lebih percaya hal-hal yang berbau metafisika, atau bisa dibilang tentang kepercayaan dinamisme, animisme. Nah, dari sini kita tahu terutama mereka juga tidak pernah menerima beberapa kepercayaan yang lain, karena mereka sudah hati mereka sudah melekat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Bagaimana orang-orang zaman dulu atau ulama-ulama zaman dulu ketika menyebarkan agama bisa menyesuaikan agama dengan budaya sehingga lebih tersebar luas seperti saat ini? Mungkin bisa diberi penjelasan. Oke, dari pertanyaannya yaitu menyesuaikan agama dengan budaya, dan itu juga dilakukan oleh salah satunya Sunan Kalijogo, yang mana beliau yang membuat inisiatif atau membuat suatu dakwah yang bisa dibilang itu agak melenceng dari ajaran agama, tetapi tidak memusyrikan Tuhan atau Allah. Dan itu bisa dilihat dari akulturasi budaya antara budaya Islam, ajaran agama Islam dengan budaya Hindu Buddha pada
saat itu, seperti wayang. Wayang itu diakulturasikan oleh Sunan Kalijogo, yang mana pada wayang itu dimasukkan unsur-unsur ajaran agama Islam seperti adanya jimat Kalimasodo, terus ditambah ada tokoh-tokoh seperti Semar, Petro, terus apa lagi, punakawan kawan-kawan yang lainnya ya, seperti itu. Dan kita juga tahu budayanya. siiran-siiran suku-suku Terus Batok, ada tembang-tembang pecopat ya, seperti ada tembang-tembang suku Batok, terus lir-ilir dan lain sebagainya sih. Banyak dari sunan-sunan itu menggunakan akulturasi budaya sebagai cara penyebarannya. yang mana adanya siiran-siiran itu bisa dibilang untuk memudahkan masyarakat kita untuk mengenal agama atau mungkin mengucapkan beberapa kalimat-kalimat. Soalnya kita tahu bahwasanya orang kita zaman dulu itu memiliki lidah yang tidak bisa mengucapkan beberapa kalimat-kalimat Arab. Jadi akhirnya oleh beberapa ulama pada zaman dulu, terutama oleh Wali Songo, diberilah beberapa siiran-siiran. Dari sini kita tahu kan bahwasanya negara kita itu tidak sepenuhnya Islam pada zaman dulu. Kita memiliki beberapa keragaman kepercayaan. Dan sepertinya bahkan orang pada zaman dulu ketika ingin menyebarkan Islam sangat mustahil sekali di sini. Karena saking melekatnya mayoritas kita sudah memiliki kepercayaan kepada hal-hal yang berbau metafisika. Nah, tapi orang-orang tidak mau menilik pada sejarah, sehingga terjadilah konflik-konflik antar agama seperti sekarang, untuk seperti saat ini. Maka di sini yang mungkin menjadi pertanyaan inti, mengapa konflik antar agama terus terjadi sampai saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Karena itu juga dari internal dari agama Islam itu sendiri, bahwasanya agama Islam itu nanti menurut Nabi atau sabda Nabi, agama Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan kan? Iya, benar. 73 golongan. Dan seperti saat ini banyak dari aliran-aliran agama Islam, dan itu mulai terjadi pada masa sahabat, itu sudah terpecah belah menjadi beberapa aliran sih. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Sunni dan lain sebagainya sih. Konflik antar agama ini terjadi karena apa sih? Konflik agama ini terjadi karena ada beberapa aliran kasarannya mendoktrin pengikutnya untuk menyebarkan atau Memecah belah. ya memecah belah antara ya di Indonesia ini sepertinya. Itu bukan orang Islam, tapi secara tidak langsung mereka itu kafir Karena sudah menyimpang dari ajaran. iya menyimpang dari ajaran agama. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak semua agama itu mengajarkan keburukan, dan tidak semua kalangan atau terutama pemuka-pemuka agama mengajarkan kesesatan. Namun mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mentahnya pemikiran, yang mana ini berdampak pada masuknya sebuah materi yang mana ditelan mentah-mentah tanpa diriset dulu, dianalisis, dibedah dulu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menafsirkan jihad sebagai ajang untuk memerangi orang kafir, Ajang pencarian surga. matam. Dan di sini juga orang-orang berpikir bahwasanya orang yang mati syahid ialah orang yang mati dalam peperangan. Ini menjadi sebuah bukti bahwasanya orang-orang kita masih mentah dalam memahami materi. Anda perlu meluaskan wawasan, perpanjang pandangan, dan jangan lupa terus bermuhasabah diri. Apa yang Anda sudah lakukan itu benar atau malah merugikan orang lain?
Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, khairun nas Anfa'uhum linnas Kopalias. wes gak usah sebut merek konco. Seperti itu saja. Mungkin kalau kalian punya pendapat-pendapat lain bisa komen. Head gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau memang ada salah di kita bisa dihujat langsung saja. Bisa Terima di kasih. dislike, oke? Dislike, Don't forget to unsubscribe, dislike. unsubscribe, dislike is number one. Oke? Saya Tulko Terjalani. Saya Diki Lamputra. Salam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.